Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan pada saya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas saya. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya. Nama lengkap saya, Maria Sulastin Versidana Gaes, NPM 19103096. Saya dari kelas 2019C, Prodi PGSD. Baik, langsung saja. Judul berita, contoh penerapan nilai-nilai luhur Pancasila Gotong Royong. Tanggal terbitnya Kamis 4 Maret 2021. Nama medianya Kompas.com. Baik, yang pertama, Pancasila adalah negara Indonesia yang terdiri dari 5 ideologi yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Kelima ideologi tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kelima ideologi tersebut terkandung nilai-nilai luhur yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima adalah gotong royong. Dilansir dari Kemenko PMK, gotong royong adalah partisipasi aktif setiap individu dalam kepentingan orang banyak. Yang kedua, gotong royong adalah sikap saling tolong-menolong, bahu-membahu, dan peduli kepada sesama tanpa memandang ras dan status sosial. Sikap gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Berikut adalah contoh penerapan nilai-nilai luhur Pancasila Gotong Royong. Yang pertama, ikut membantu orang tua dalam pekerjaan rumah dengan cara menyapu, mencuci piring, dan membereskan rumah. Yang kedua, selalu saling menolong sesama tanpa membedakan ras, agama, maupun status sosial. Yang ketiga, ikut serta dalam kerja bakti secara aktif dan tidak malas-malasan, baik di sekolah maupun di rumah. Yang keempat, mengerjakan tugas kelompok dengan baik dan tidak hanya mengandalkan satu orang dalam kelompok. Yang kelima, ikut serta membantu korban bencana dengan cara relevan, yaitu dengan menyumbang barang dan uang ataupun mengajak orang lain untuk turut membantu. Yang keenam, membantu jika ada tetangga ataupun teman yang sedang kesulitan maupun yang terkena bencana. Yang ketujuh, tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan saat pandemi COVID-19 agar membantu menghentikan penyebaran virus. Yang kedelapan, bergotong royong menjaga lingkungan dengan baik, dengan tidak membuang sampah sembarang tempat dan melakukan daur ulang. Yang kesembilan, bergotong royong dengan menegakkan hukum, dengan mematuhi tata tertib dan peraturan baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Yang ke-10, sikap saling tolong-menolong di daerah saat tetangga sedang mengadakan acara seperti pernikahan. Biasanya, para wanita akan membantu memasak, sedangkan para pria akan membantu membuat tenda atau dekorasi. Baik, yang ketiga, isi dari berita yang menggambarkan perwujudan atau penerapan dari ajaran sosial gereja. Pacem in Terris atau PIT. Dokumen ini ditulis oleh Paulus Yohanes ke-23 pada tahun 1963. Dan isinya adalah tanggapan Gereja Katolik Roma pada ancaman perang nuklir. Himbauan untuk menciptakan perdamaian dan upaya mewujudkan masyarakat yang memperhatikan hak-hak asasi dan kewajiban manusia untuk secara aktif ambil bagian dalam pembangunan kebaikan sesama untuk semua orang. Baik, yang keempat, pendapat saya tentang bencana di NTT dari perspektif ajaran sosial gereja. Sebagai umat Katolik yang baik dan beriman, kita dapat membantu saudara kita di NTT yang terkena bencana dengan cara relevan, yaitu dengan cara menyumbang uang dan barang, serta mengajak semua orang yang ada di sekitar kita untuk turut serta membantu saudara kita yang kena musibah. Yang kelima, penjelasan singkat tentang ajaran sosial gereja. Yang pertama, definisi.
Ajaran sosial gereja adalah pengajaran gereja sejak abad 19 sampai sekarang, abad 21, yang menyangkut kehidupan bersama dalam banyak bidang, misalnya ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan. Pengajaran itu dikeluarkan oleh paus, uskup, dan teolog-teolog yang menulis sesuatu terkait dengan kehidupan sosial. B. Tekanan-tekanan ajaran sosial gereja. 1. Ajaran sosial gereja berisi atau tekanannya pada menghargai martabat manusia, penghargaannya terhadap martabat manusia. Yang kedua, ajaran sosial gereja dimaksudkan untuk menciptakan kebaikan bersama, bonum communis, kesejahteraan bersama. Yang ketiga, ajaran sosial gereja memandang solidaritas. Perasaan solidaritas adalah keindahan hati dan jiwa manusia. Yang ke C, dokumen ajaran sosial gereja. Yang pertama, Rerum Novarum, hal-hal baru. Ensiklik ini dikeluarkan oleh Paus Leo yang ke-14 pada 15 Mei 1891. Yang kedua, Quadragesimo Anno, 40 tahun setelah Rerum Novarum, dikeluarkan oleh Paus Pius ke-11 15 Mei 1931. Yang ketiga, Mater of Magistro, Ibu dan Guru, dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23 pada tanggal 15 Mei 1961. Yang keempat, Pacem in Terris, Damai di Bumi. Dokumen ini dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23 pada tanggal 11 April 1963. Yang kelima, Gaudium et Spes, Kegembiraan dan Harapan. Dokumen konstitusi pastoral ini berbicara tentang gereja dalam dunia modern. Yang keenam, Populorum Progressio, Kemajuan Bangsa-Bangsa, oleh Paus Paulus yang keenam pada tanggal 26 Maret 1967. Yang ketujuh, Octogesimo Advenies, Penantian tahun ke-80, oleh Paus Paulus ke-11 pada tanggal 15 Mei 1971. Yang ke-8, Confiance e Universo, Amanat Sinode Uskup pada tanggal 30 Desember 1971. Yang ke-9, Laborem Exterrens, Kerja Manusia, oleh Paus Yohanes Paulus ke-11, terlibat pada tanggal 14 September 1981. Yang ke-10, Caritas in Veritate, Kasih dalam Kebenaran, oleh Paus Benedictus ke-16 dan terlibat pada tanggal 29 Juni 2009. Baik, yang ke-6, penjelasan singkat tentang sejarah ajaran sosial Gereja Katolik. Bukan rahasia umum kalau Gereja Katolik adalah organisasi kreatif terbesar di dunia, melayani masyarakat di seluruh dunia dan mendorong perdamaian dan keadilan. Kita sudah mengenal 7 asas ajaran sosial Gereja Katolik. Prinsip-prinsip paduan atas segala hal yang kita lakukan dalam masyarakat. Sementara, ke-7 asas ini memiliki landasan utamanya dalam kitab suci dan dipromosikan secara limit oleh gereja selama berabad-abad. Perkembangan eksplisit dari yang disebut doktrin sosial bermula dari ensiklik kepausan tahun 1891, Rerum Novarum. Sejak saat itu, Vatikan telah mengeluarkan 16 ensiklik sosial, 1 konstitusi pastoral, 1 dekrit, serta banyak amanat dan homili yang ditunjukkan pada perkembangan keterlibatan gereja dalam masyarakat dunia. Baik, itu saja tugas yang dapat saya presentasikan hari ini. Sekian dan terima kasih.